Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Kabupaten Situbondo dan juga asal-usul nama Situbondo itu sendiri. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Nama Kabupaten Situbondo berasal dari nama Pangeran Situbondo atau Pangeran Aryo Gajah Situbondo, di mana sepengetahuan masyarakat Situbondo bahwa Pangeran Situbondo tidak pernah menampakkan diri. Hal tersebut dikarenakan keberadaannya di Kabupaten Situbondo kemungkinan sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat kekalahan pertarungannya dengan Joko Jumput. Sehingga hanya ditandai dengan ditemukannya sebuah odeng atau ikat kepala Pangeran Situbondo yang ditemukan di wilayah Kelurahan Patokan dan sekarang dijadikan ibu kota Situbondo. Sedangkan menurut cerita yang berkembang di masyarakat, arti kata Situbondo berasal dari kata Siti yang artinya tanah dan Bondo yang artinya ikat. Hal tersebut dikaitkan dengan suatu keyakinan bahwa orang pendatang akan diikat untuk menetap di tanah Situbondo. Kenyataannya mendekati kebenaran karena banyak orang pendatang yang akhirnya menetap di Kabupaten Situbondo. Pangeran Situbondo atau Pangeran Aryo Gajah Situbondo berasal dari Madura. Pada suatu ketika, dia ingin meminang putri Adipati Surabaya yang terkenal sangat cantik. Maka datanglah Pangeran Situbondo ke Surabaya untuk melamar sang putri. Namun sayangnya, keinginan sang pangeran sebenarnya ditolak oleh Adipati Surabaya. Akan tetapi penolakannya tidak secara terus terang, hanya diberi persyaratan untuk membabat hutan di sebelah timur Surabaya. Padahal persyaratan tersebut hanyalah suatu alasan yang maksudnya untuk mengulur-ulur waktu saja, sambil merencanakan siasat bagaimana caranya dapat menyingkirkan Pangeran Situbondo. Kesempatan Adipati Surabaya menjalankan rencananya terbuka ketika keponakannya yang bernama Joko Taruno dari Kediri, karena rupanya Joko Taruno juga bermaksud menyunting putrinya dan Adipati Surabaya tidak keberatan. Namun dengan syarat Joko Taruno harus mengalahkan Pangeran Situbondo terlebih dahulu. Terdorong keinginannya untuk menyunting sang putri, maka berangkatlah Joko Taruno ke hutan untuk menantang Pangeran Situbondo. Namun sayangnya Joko Taruno kalah dalam pertarungan, tetapi kekalahannya tidak sampai terbunuh, sehingga Joko Taruno masih sempat mengadakan sayembara bahwa barang siapa bisa mengalahkan Pangeran Situbondo akan mendapatkan hadiah separuh kekayaannya. Mendengar sayembara tersebut, datanglah Joko Jumput, putra Mbok Rondo, untuk mencoba. Maka ditantanglah Pangeran Situbondo oleh Joko Jumput, dan ternyata dalam pertarungan tersebut dimenangkan oleh Joko Jumput. Sedangkan Pangeran Situbondo tertendang jauh ke arah timur hingga sampai di daerah Kabupaten Situbondo, ditandai dengan ditemukannya sebuah odeng atau ikat kepala dari Pangeran Situbondo, yang tepatnya ditemukan di wilayah Kelurahan Patokan yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Situbondo. Selanjutnya kembali ke Surabaya, di mana di hadapan Adipati Surabaya kemenangan Joko Jumput atas Pangeran Situbondo diakui oleh Joko Taruno sebagai kemenangannya. Namun Adipati Surabaya tidak begitu saja mempercayainya. Maka untuk membuktikannya disuruhlah keduanya bertarung untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang sesungguhnya. Akhirnya pada saat pertarungan terjadi, Joko Taruno tertimpa kutukan menjadi patung Joko Dolog akibat kebohongannya. Mengenai sejarah kota atau Kabupaten Situbondo sendiri, sejarah Kabupaten Situbondo tidak terlepas dari sejarah keresidenan Besuki. Sehingga kita perlu mengkaji terlebih dahulu sejarah keresidenan Besuki.
Yang membabat keresidenan Besuki pertama kali adalah Ki Patih Abes, yaitu sekitar tahun 1700 Masehi. Selanjutnya dipasrahkan kepada Tumenggung Joyo-Lelono karena pada saat itu juga Belanda sudah menguasai Pulau Jawa, yaitu tahun 1743, terutama di daerah pesisir termasuk pula keresidenan Besuki. Dan dengan segala tipu dayanya, maka pada akhirnya Tumenggung Joyo-Lelono tidak berdaya hingga keresidenan Besuki dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Pada masanya yaitu 1798, pemerintahan Belanda pernah kekurangan keuangan untuk membiayai pemerintahannya, sehingga Pulau Jawa pernah dikontrakan kepada orang Cina. Kemudian datanglah Rapres antara tahun 1811 hingga 1816 dan Inggris yang mengganti kekuasaan Belanda dan menebus Pulau Jawa. Namun kekuasaan Inggris hanya bertahan beberapa tahun saja. Selanjutnya Pulau Jawa dikuasai kembali oleh Belanda dan diangkatlah Raden Notokusumo, putra dan Pangeran Sumenep Madura yang bergelar Raden Tumenggung Prawidoningrat, yaitu tahun 1820 sebagai residen pertama keresidenan Basuki. Dalam masa pemerintahan Kacen II, banyak membantu Belanda dalam membangun Kabupaten Situbondo, antara lain pembangunan dam air pintu lama di desa Kotakan, Situbondo. Setelah Raden Prawiro-Diningrat pertama meninggal, sebagai penggantinya adalah Raden Prawiro-Diningrat II, yaitu tahun 1830 Masehi. Dalam masa pemerintahan Raden Prawiro-Diningrat II banyak menghasilkan karya yang cukup menonjol, antara lain berdirinya pabrik gula di Kabupaten Situbondo. Perlu juga diketahui, pada masa pemerintahan Raden Prawiro-Diningrat II, wilayahnya hingga Kabupaten Probolinggo. Terbukti salah satu putranya yang bernama Raden Suringrono menjadi Bupati Probolinggo. Setelah Raden Prawiro-Diningrat II meninggal, sebagai penggantinya adalah Raden Prawiro-Diningrat III. Tetapi pada masa pemerintahan Raden Prawiro-Diningrat III, perkembangan keresidenan Besuki kalah maju dibanding Kabupaten Situbondo. Mungkin karena di Kabupaten Situbondo mempunyai beberapa pelabuhan yang cukup menunjang perkembangannya, yaitu antara lain Pelabuhan Panarukan, Kalbut, dan juga Pelabuhan Jangkar. Sehingga pada akhirnya pusat pemerintahan berpindah ke Kabupaten Situbondo dengan Raden Tumenggung Aryo Suryo Diputro diangkat sebagai Bupati pertama Kabupaten Situbondo. Dan wilayah keresidenan Besuki dibagi menjadi dua, yaitu Besuki termasuk Suboh ke arah barat hingga Bayu Gelugur ikut wilayah Kabupaten Bondowoso, dan Melandingan ke arah timur hingga Tapen ikut wilayah Kabupaten Situbondo. Hal ini terbukti dari logat bicara orang Besuki yang mirip dengan logat Bondowoso dan logat bicara orang Prajekan mirip dengan logat Situbondo. Mengenai perubahan nama kabupaten sendiri, pada mulanya nama Kabupaten Situbondo adalah Kabupaten Panarukan dengan ibu kota Situbondo, sehingga dahulu pada masa pemerintahan Belanda oleh Gubernur Jenderal Dendles yang membangun jalan dengan kerja paksa sepanjang pantai utara Pulau Jawa dikenal dengan sebutan Jalan Anyar Panarukan, atau lebih dikenal lagi Jalan Dendles. Kemudian seiring waktu berjalan, barulah pada masa pemerintahan Bupati Ahmad Tahir, yaitu 1972, diubah menjadi Kabupaten Situbondo dengan ibu kota Situbondo. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28/1972 tentang perubahan nama dan pemindahan tempat kedudukan pemerintahan daerah. Perlu diketahui bahwa kediaman Bupati Situbondo
pada masa lalu belumlah berada di lingkungan pendopo kabupaten, namun masih menempati rumah pribadinya. Baru pada masa pemerintahan Bupati Raden Aryo Pustoko Pranowo, yaitu 1900 hingga 1924, dia memperbaiki pendopo kabupaten sekaligus membangun kediaman bupati dan paviliun ajudan bupati, hingga bertahan sekarang ini. Kemudian pada masa pemerintahan Bupati Dr. Andes Haji Muhammad Diaman, pemerintahan Kabupaten Situbondo memperbaiki kembali pendopo kabupaten. Nah, seperti itu ya sekilas sejarah asal-usul nama Situbondo dan juga mengenai sejarah perkembangan Kabupaten Situbondo yang dulunya adalah bernama Kabupaten Panarukan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silahkan simak kisah sejarah, dongeng, legenda, ataupun cerita rakyat lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.